Jumat pagi yang tenang di sebuah sekolah negeri di Banten tiba-tiba berubah menjadi sorotan nasional. Bukan karena prestasi, bukan pula karena masalah besar, tapi karena satu tamparan. Ya, satu tamparan yang mengguncang ruang kelas, memecah opini publik, bahkan menyeret nama Wakil Gubernur Banten. Inilah kisah yang menampar nurani kita semua, tamparan yang mengguncang Banten. Jumat pagi 10 Oktober 2025. Di halaman SMAN 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, suasananya semula damai. Para siswa sibuk menyapu, menanam bunga, dan tertawa ringan di bawah matahari pagi. Namun di balik semak dekat gerbang sekolah, seorang siswa kedapatan merokok diam-diam. Kepala sekolah, Dini Fitria, yang sedang berkeliling mencium aroma tembakau. Ia mendekat dan menegur. Tapi bukannya jujur, sang siswa justru membantah. Emosi pun naik dan satu tamparan mendarat. Seketika suasana berubah. Tidak ada lagi tawa, hanya bisik-bisik ketegangan. Siapa sangka tamparan spontan itu akan menggemparkan Banten, bahkan Indonesia. Tak lama orang tua siswa, Tri Indah Alesti, melapor ke polisi. Polres Lebak membeberkan laporan soal dugaan kekerasan fisik. Kasus pun resmi naik ke ranah hukum. Di sisi lain, Dini mengakui tindakannya. Jadi Jumat Bersih itu tujuannya untuk membentuk karakter anak peduli lingkungan. Semua anak dikawal oleh wali kelas, saya ikut kontrol. Sekalian kontrol yang pemagaran. Di sana kita dapat bantuan dari Dindik. Ke sanalah saya jalan. Di belakang sana kan di belakang kelas 12-4 tuh ada kantin. Anak-anak, beberapa anak laki lagi makan, yang lain lagi berjibaku. Jarak kira-kira 20-30 meter kira-kira ya. Kelihatan kan, kamu ngerokok. Maksudnya biar tahu tuh, saya lagi ngeliat. Ya kan, nah, tuh anak ngelirik gini, langsung lari. Kan saya cuma ngomong, saya mau ngerokok, lari. Marah saya, tapi itu nggak membuat saya marahnya banget, nggak sebenarnya. Lari, tuh anak langsung ke sini, ada ketemu. Kamu ngerokok? Enggak, Bu. Langsung nggak ada di tangannya, Pak, rokoknya. Cari, Ibu lihat, gitu kan. Nah, marahnya tuh ngebohong, Pak. Marahnya tuh ngebohong ke anak. Ibu lihat, enggak, Bu, mana rokoknya? Cari, gitu kan, saya marah. Karena ngebohong itu udah karakter banget, Pak. Gimana? Saya di pikiran saya, anak kalau udah ngebohong, udah kemana-mana, udah nggak beres, gitu kan. Saya pikirnya. Itu intinya. Namun pengakuan itu tak menyurutkan gelombang reaksi. 3 hari kemudian, 630 siswa melakukan aksi mogok sekolah. Gerbang sekolah dipenuhi spanduk, kami tidak akan sekolah sebelum Capsek dilengserkan. Video aksi itu viral di TikTok, Instagram, hingga X, ruang kelas kosong, kegiatan belajar lumpuh total. Sekali lagi maaf, Bu. Maaf. Sekali lagi. Guru-gurunya ada. Dan dari sinilah semuanya jadi polemik nasional. Awalnya publik mengecam, tapi perlahan opini mulai berubah. Banyak netizen justru membela kepala sekolah. Kalau guru menegur keras saja dibilang kekerasan, lalu di mana wibawa guru? Tulis seorang warganet. Komentar lain menimpali, kalau setiap guru takut menegur, siapa yang mau mendidik anak-anak di masa depan? Dukungan pun mengalir. Situasi makin panas ketika Wakil Gubernur Banten, Ahmad Dimyati Natakusumah, angkat bicara. Ia bahkan mendukung langkah penonaktifan Dini. Saya itu kalau ada kejadian begitu berarti kepala sekolahnya sebagai general manajernya di situ, di unit itu kan UPT. Jadi UPT itu, unit pelaksana tugas, itu sekolah. Kalau dia tidak bisa membuat nyaman, tentrem, damai, membuat kondusif, berarti kepala sekolahnya nggak benar. Saya minta segera nonaktifkan kepala sekolah itu dalam proses. Ya nonaktifkan segera nih, sekarang udah harus nonaktif. Tidak boleh tawar-tawar lagi, ganti PLT, sekalian diproses. Walaupun penyebabnya ada siswa yang merokok di lingkungan sekolah, Pak. Apapun hal-hal itu tetap ya kepala sekolahnya kita beri sanksi dulu nonaktif, baru kita lakukan investigasi. Di mana letak kesalahannya, siapa yang salah. Nah, kalau itu sudah nanti hasilnya seperti apa, baru kita perbaiki. Kalau kepala sekolah ini nggak salah ya kita
perbaiki, rehabilitasi. Tapi intinya kepala sekolah dulu kita nonaktifkan supaya kondusivitas jalan. Dan disitulah publik berbalik. Banyak menilai Wagub justru memperkeruh suasana. Komentar pedas bermunculan, Pak Wagub lebih membela perokok ketimbang pendidik, tulis seorang netizen dengan nada getir. Pemerintah provinsi akhirnya menonaktifkan Dini sementara. Alasannya menjaga proses belajar tetap kondusif sambil menunggu penyelidikan. Tapi publik tak diam. Bagi para pendukung, keputusan itu dianggap bentuk penghinaan terhadap guru yang berani tegas. Bagi pihak lain, langkah itu dinilai bijak agar proses hukum berjalan netral. Di tengah badai, rekan-rekan guru mengaku Dini memang dikenal emosional, tapi tak pernah melakukan kekerasan fisik sebelumnya. Tamparan itu murni luapan spontan, bukan niat untuk melukai. Tamparan itu mungkin salah, tapi reaksi kita sebagai masyarakat mungkin juga perlu ditampar oleh kenyataan bahwa dunia pendidikan hari ini sedang rapuh. Dan satu tindakan spontan bisa berubah jadi drama nasional. Inilah tamparan yang mengguncang Banten, kisah tentang disiplin, emosi, dan cermin dunia pendidikan yang tengah diuji.